Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Soleh Mobil Indo Serang. Seperti biasa, unit di belakang kita ini kita mau review, teman-teman ya. Cuman perbedaannya terus terang mobil di belakang ini udah ter-DP, teman-teman. Kita jual harganya murah banget. Kemarin laku di angka 78 juta. Bayangin cuma 78 juta. Ini Honda CR-V. Biasa kita panggil CR-V kodok, generasi ketiga, transmisinya matic, ini tipe yang tertinggi cc yang 24, tahunnya 2008. Pasaran di luar sana sekitar 90 sampai 95 juta. Kita cuma jual 78 juta, bayang teman-teman, berapa puluh juta di bawah pasaran ya. PR-nya pajak ini kemarin, PR-nya pajaknya aja off kemarin bulan 5 kemarin teman-teman ya, sekitar di 3 jutaan kemarin. Dan kelebihan di Soleh Mobil itu teman-teman, kemarin pas dicek karena kita baru dapat, jadi waktu kemarin kita konten bareng Om Andre, ada konsumen datang karena baru dapat belum diapa-apain, akhirnya konsumen mau terima rapih, kita arahkan ke bengkel rekanan kita yang langganan, maksudnya yang harganya murah, analisanya tepat, dan ya murah semuanya gitu ya. Jadi kita bisa melayani itu semua teman-teman, mau terima apa adanya boleh, mau terima rapih boleh. Kemarin kalau nggak salah PR-nya itu kaki-kaki ada sedikit bunyi sama ada rembesan di bagian kolong, jadi beliau minta sama ada beberapa yang cat ulang karena ada yang pudar. Kalau nggak salah kemarin 2 panel apa 3 panel gitu yang cat ulang. Sekarang alhamdulillah udah jos. Kita mau review supaya teman-teman bisa lihat gimana personal branding kita teman-teman. Sekali lagi kita ingin menunjukkan personal branding kita. Selain kita jualnya jualan saset, karena kita jualnya harga mobilnya hampir semuanya mobil merakyat, bisa dibilang mobil recehan atau mobil kacangan atau mobil sayur lah gitu ya. Mobil bukan yang mobil mewah-mewah, mobil harga murah merakyat. Sudah mah merakyat, harga mobil merakyat kita jualnya jauh banget di bawah pasaran. Oke, tidak berlama-lama teman-teman, kita review unit di belakang kita ini detail dari awal sampai akhir, kita detailin satu persatu. Yang pertama kita liatin bagian eksterior teman-teman. Kita perhatiin bagian lampunya masih pada bening, tuh ya, masih bening banget. Grill chrome-nya juga, grill chrome-nya masih pada bening. Dari jauh aja Bang Ibro biar kelihatan, tuh masih bening. Bodinya masih bening. Kita liatin bodi samping kanan sama lampu bagian kanan juga masih jernih, masih bening tuh ya. Cuma paling ada bumper-bumper yang kurang rapat begini ya, malum udah 2008, udah 18 tahun. Sekarang bodi bagian samping masih bagus juga tuh. List-listnya masih pada apa namanya? Masih rapi. Napnya masih pada lempeng, list chrome-nya masih pada bening tuh. Masih pada bening sama sampai bagian bawah juga, bagian belakang juga. Di bagian pipi atau fender belakang juga sama masih aman. Napnya masih pada lempeng, list chrome-nya masih pada bening. Sekarang pindah bagian belakang. Sama grill chrome-nya masih pada bening, bagasinya juga masih rapih ya, masih rapih. Sekarang kita pindah, oh ya, lampu belakang juga masih pada jernih, masih pada bening. Kita sekarang bagian kiri kita liatin masih pada ngaleng, masih jernih, masih bening. Handle chrome-nya juga sama masih bening, list chrome masih pada bening, latnya masih pada lempeng, semuanya masih pada ngaleng teman-teman ya. Tuh kita terusin sampai depan sini, ban-ban masih pada gondrong semua tuh. Peleknya pelek ganteng, kalau nggak salah ini ring berapa ya? Tuh nggak kelihatan teman-teman. Ring 17, banyak masih pada gondrong semua. Peleknya ganteng banget. Jadi insya Allah ya tampilannya masih gahar lah gitu ya. Masih gahar, masih ganas, masih ganteng dengan harga yang tidak sampai 80 juta bayangin. Sekarang kita cek bagian depan. Kita liatin tulang depan sekaligus mesin dan radiator. Tidak berlama-lama, kita review singkat aja, cuman padat dan jelas gitu ya teman-teman ya. Kenapa kita liatin review satuan ini pada mobil yang udah laku? Ya mumpung lagi sempet aja teman-teman buat ya ngisi ke. Oh ya, nanti kita liatin. Sekarang ini sealernya kita liatin tuh, aman, bagian sini aman, bagian sini aman. Nah, cuman bagian sini ada hilang sealernya, retak, bukan hilang ya, sejengkal. Ya retak sejengkal, bekas apa? Ini bekas penyok ya teman-teman, bahkan tidak sampai sini. Lebih rada dijauhin aja Bang Ibro tuh. Jadi benturan retaknya itu dari sini. Tuh, cuma sejengkal. Las titiknya bahkan utuh. Jadi mungkin bekas penyok di repair sama bengkel terus diganti dempul sekitaran sini ya. Tapi ini tidak mengganggu fungsinya dan tidak kena sampai ke tulang-tulang yang lain teman-teman, cuma bagian sini aja ya. Sekarang kita puterin, nah bahkan ini masih ori nih tuh, sampai sini sampai sana masih utuh, apron bagian kanan juga utuh, hasilnya masih utuh tuh. Sasis bagian sini aman, bullhead depan juga aman, apron kiri juga aman ya, tuh aman semua, sasis juga aman. Jadi intinya penyok bagian sini aja. Sekarang kita liatin mesin, ya keras lagi teman-teman. Kita liatin dari dipsticknya aja dah. Sticknya aman ya, nggak ada kopi sus atau kerak, aman sentosa, masih bening tuh. Sekarang kita masukin dulu, kita buka radiator. Ini masih rada-rada anget nih, soalnya baru pulang dari bengkel tadi ya. Kita liatin bagian radiator, kita starter, harusnya nggak, insya Allah nggak ada indikasi overheat.
Begitu kita starter, kalau ada indikasi overheat dia akan nyembur, kalau nggak ada berarti aman. Tuh, jos ya, aman sentosa, mesin juga halus banget tuh, jos. Ya, kita matiin dulu. Halus banget mesinnya. Sekarang kita tutup radiator dulu. Sekarang setelah kita starter tadi udah dengerin suara mesinnya teman-teman. Mesin juga halus banget dan nggak ada indikasi overheat. Kemarin juga udah ada yang lemes, kita udah benerin. Bentar. Oke. Sekarang kita masuk teman-teman. Yuk Bang Ibro masuk. Dari sini. Tulang-tulangnya belum ya? Lupa saya. Kita lupa puterin tulang-tulang teman-teman. Ini sealer bagian pintu kanan bantan Bang Ibro Melongo. Tuh masih utuh. Sekarang pilar kita liatin tuh aman sentosa, listrik masih utuh. Sekarang pintu kanan belakang. Pintu kanan belakang aman juga. Aman ya, sampai bawah sini aman. Pilar belakang kita liatin aman juga tuh, listriknya masih pada utuh. Masih jos. Insya Allah nggak ada aman dari lakban gitu mobil ini ya. Sekarang tulang bagasi kita liatin, hidroliknya juga masih aman, masih nahan, sealer-sealernya masih utuh, terus sampai sana, sampai sini aman sentosa, sampai bagian sini juga aman sentosa teman-teman. Sekarang bagian lidahnya kita liatin, tuh aman ya, plastiknya masih pada utuh, masih jos. Bagasinya yang utama nih, luas mobil ini tuh, bagasinya luas banget buat teman-teman yang punya anak kecil mungkin ya, bisa taruh kasur di belakang sini, terus bisa buat tiduran anak-anak. Masih jos. Sekarang pintu kiri belakang, sealernya aman tuh, dodol-dodolnya sealernya aman, nggak ada dempul aneh-aneh, nggak ada las-lasan. Sekarang pilarnya kita liatin, aman sentosa, masih utuh, plastiknya masih utuh. Sekarang pintu kiri depan, aman sentosa, sealernya aman ya, nggak ada dempul, nggak ada las-lasan aneh-aneh. Sekarang pilarnya aman juga, plastiknya masih pada utuh. Berarti mobil ini nggak ada bagian tabrak dari depan, samping, kanan, kiri, ataupun belakang. Aman sentosa teman-teman. Sekarang kita lihat bagian interior. Oh ya, saya lupa tadi lagi. Interiornya lega banget ini mobil. Ini salah satu SUV favorit saya terus terang ini. Karena walaupun di tahun yang lumayan tua, tapi masih kelihatan gagah banget ini mobilnya. CR-V itu masih kelihatan gagah banget. Sekarang kita starter teman-teman. Indikator kita liatin, aman sentosa. Begitu saya starter harusnya aman. Oh aman ya. Yang nyala cuma rem tangan aja, kilometer 190-an. Sekarang karena dingin, kita nyalain AC. AC-nya udah digital. AC-nya menggigil teman-teman. AC-nya menggigil. Audionya udah Android. Saya lupa ada kamera parkir atau enggak ya. Oh nggak ada. Nggak ada kamera parkir. Ini audionya udah Android, touchscreen, udah banyak tuh. Ada navigasi, Bluetooth, musik, video, aplikasi. Pokoknya udah kayak HP tuh. Semuanya ya, semuanya ada di sini. AC menggigil dingin, dan juga mobil ini yang pasti nggak sempit seperti biasa, baik di baris pertama ataupun baris kedua, baik di bagian kaki ataupun bagian kepala masih enak banget tuh. Jadi jangan khawatir teman-teman yang tinggi, jangan khawatir terkungkung gitu ya, sempit, masih sangat nyaman pokoknya mobil ini, baik baris pertama ataupun baris keduanya, dan bagasinya sangat luas teman-teman. Sekarang setelah AC kita cek bagian kelistrikan. Oh ya, kita cek bagian paling vital dulu, matic teman-teman ya. Kita cek bagian matic. Sekarang P, saya masih injek rem. Kita masuk ke R, saya masih injek rem, saya lepas rem harusnya dia mundur. Tuh, masih jos, masih mundur ya. Tuh. Sekarang N, sekarang kita masuk ke D alias maju, jalan datar. Saya masih injek rem, saya lepas rem. Jos, jalan sendiri. Sekarang masuk ke gigi 2 buat tanjakan sedang. Jos. Sekarang masuk ke gigi 1 buat tanjakan curam, masih jos. Berarti dalam arti kata mobil ini matic-nya responsif, nggak ada jeduk atau delay alias responsif smooth kalau kata orang-orang sini manggilnya ya. Dan rem tangannya dia di kaki teman-teman. Rem tangannya ada di kaki. Sekarang kita cek bagian kelistrikan, power window bagian kanan depan aman. Power window bagian kiri depan aman, power window bagian kanan belakang aman, power window bagian kiri belakang aman sentosa. Sekarang bagian retract spion kita cek, masih jos ya, kanan kiri berfungsi. Kita pencet lagi, kita buka. Sekarang electric mirror bagian kanan kita cek, masih jos ya, masih jalan tuh, kelihatan ya. Sekarang bagian kiri aman sentosa, tuh masih jos ya. Walaupun udah 18 tahun, untuk hal-hal vital yang kecil-kecil begini aja masih berfungsi dengan baik. Terus terang teman-teman, biasanya saya kalau ngecek mobil itu, biasanya yang bagian vital-vitalnya aja ya. Kalau untuk yang receh-receh atau bagian yang kecil-kecil minor-minor sih saya kurang terlalu teliti. Tapi mobil ini untuk bagian kelistrikannya aja masih sangat-sangat jos alias masih normal. Dan jangan lupa, ini lacinya banyak. Laci gede, tuh segede gaban ya. Ini laci lagi tuh. Gimana bukanya nih? Ya. Error teman-teman lah. Oh bisa tuh. Ini laci lagi. Benar dari sini ya. Laci lagi. Ini cup holder. Di sini laci kecil. Ini buat casan, di sini laci, tuh, di sini laci,
segede gaban lacinya tuh. Di bagian pintu kanan ataupun kiri ada cup holder yang lumayan muat buat ya beberapa botol gitu ya. Ataupun bagian kanan juga sama. Di bagian belakang juga sama, ada cup holdernya yang lumayan sangat-sangat luas gitu ya. Ini ada sun visor, kita cek bagian sun visor, bagian supir ada kacanya. Kita cek bagian supir kiri juga ada kacanya tuh ya, cuman pakai variasi begini jadi nggak bisa dibuka tuh, masih ada kacanya. Nah, ini buat kacamata, tuh masih jos, masih mewah banget. Ini apa, plafon masih rapi. Dashboard nggak ada yang retak, nggak ada yang belel-belel, nggak ada yang aneh-aneh. Semuanya masih jos, masih normal, masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Dan sarung dibungkus teman-teman ya, sarung dibungkus pakai sarung jok supaya dia terlindungi lah mungkin ya dari debu ataupun apapun. Masih jos, sarungnya juga masih sangat rapi, masih sangat bersih. PR-nya mobil ini sekali lagi PR-nya pajak aja teman-teman. Kemarin ada PR kaki-kaki, sama PR-nya ada rembesan oli, cuman kita jual 78 kemarin itu terus terang apa adanya. Kalau nggak salah kurang lebih kemarin buat PR kaki-kaki sama rembesan itu kalau nggak salah sekitar 2 jutaan lah, nggak terlalu gede ya. Sebenarnya ada rembesan tuh teman-teman nggak terlalu gede sih ya, nggak terlalu gede habisnya. Apa namanya, spare partnya tuh paling 100-200, yang mahal itu ongkosnya karena berat gitu buat bengkelnya ya. Jadi yang mahal itu ongkosnya, biasanya ongkosnya yang paling berat banget biasanya seal krek as belakang itu paling berat ya, sekitar 1 juta, 1,5 juta lah itu ongkosnya aja. Sealnya sih paling 100-200 ribu, murah meriah. Sekali lagi, mobil ini kita jual di angka 78 juta. Ini mobil CC yang 24 alias tipe yang tertinggi, tahunnya 2008, CR-V generasi ketiga, transmisinya matic, PR-nya pajak off kelewat bulan 5 kemarin kalau nggak salah. Ini sengaja kita review buka-bukaan begini, walaupun udah ter-DP, ya karena satu untuk edukasi, kedua untuk personal branding, untuk memperkenalkan diri. Showroom kita itu gayanya, khasnya, menjualnya gimana gitu ya, konsepnya yang kita usungkan. Konsep yang kita usungkan yang sesuai yang kita omongkan awal tadi. Kita jual jauh banget dari di bawah pasaran, kita jual mobilnya rata-rata mobil murah merakyat, yang hampir semuanya di bawah 100 juta, dan kita personal branding kita ya kita jual ya, kita buka-bukaan aja. Kita buka-bukaan, nggak ada yang ditutupin sedikit pun. Kalau ada rembes ya kita bilang rembes. Cuman biasanya kalau ada yang rembes misalnya masih tidak membahayakan, alias apa namanya, sekedar lembab-lembab biasa, nggak sampai netes, nggak sampai ngurangin oli, ya kita masih maklumin itu teman-teman, namanya juga mobil tua. Tapi kalau udah yang membahayakan, yang sampai netes oli, kita kasih tahu ke apa namanya, konsumen, ini harus dibenerin bu, kalau enggak nanti bahaya gitu, olinya nanti tambah kering, nanti kalau nggak ada olinya kan bahaya juga teman-teman ya. Mudah-mudahan. Oh iya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe, follow channel 4 medsos kita sekaligus di TikTok, IG, YouTube, Facebook, Soleh Mobil Indo Serang. Di channel Soleh Mobil Indo Serang, selain teman-teman juga mendapatkan edukasi, mendapatkan pencerahan, cara ngecek mobil ya gimana gitu ya, secara review singkat detail begini. Teman-teman juga mudah-mudahan bisa mendapatkan mobil impian teman-teman di channel ini dengan harga termurah, dengan kondisi yang minim PR teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Kalau rezekinya berlimpah, jangan lupa beli mobil di Soleh Mobil Indo Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.